Misteri Kilometer 15, Sang Penjaga Alas Roban. Alas Roban bukan sekadar hutan jati. Bagi para sopir lintas provinsi, tempat itu adalah ujian nyali. Jalanan yang dibangun sejak zaman Daendels ini menyimpan ribuan cerita di balik aspalnya yang hitam. Namun, tak ada yang lebih ditakuti daripada Kilometer 15. Sebuah tikungan tajam yang diapit tebing tinggi dan jurang yang tertutup rapat oleh tajuk pepohonan. Satria sebenarnya sudah hafal rute ini. Namun malam itu, entah mengapa, suasana terasa berbeda. Jam digital di dashboard truknya menunjukkan pukul 2.14 waktu Indonesia Barat. Seharusnya, ia sudah melewati Batang sejak sejam yang lalu. Tapi rasanya ia hanya berputar-putar di area yang sama. Sudah 3 kali aku melewati pohon jati besar yang rimbun itu, batin Satria. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya meski AC truk menyala maksimal. Tiba-tiba, radionya yang tadinya memutar lagu dangdut berubah menjadi suara statis yang bising. Kresek, kresek, lalu perlahan berubah menjadi suara tangisan wanita yang lirik. Di saat yang sama, bau busuk yang menyengat, seperti bau bangkai yang tercampur dengan wangi bunga melati, memenuhi kabin. Di ujung sorot lampu high beam-nya, Satria melihat seorang pria tua berdiri mematung di pinggir tikungan es. Pria itu memegang sebuah lampu Petromax yang apinya berwarna biru pucat. Tanpa sadar, Satria menghentikan kendaraannya. Pria tua itu mendekat, wajahnya tertutup bayang-bayang caping. Namun suaranya terdengar sangat jelas di telinga Satria, seolah pria itu berbisik tepat di samping lehernya. "Nak, jangan injak pedal gasmu terlalu dalam di depan. Mereka sedang berpesta." Belum sempat Satria menjawab, pria itu sudah duduk di kursi kernet yang kosong. Satria terpaku, ia melihat ke bawah, dan jantungnya hampir copot. Pria itu tidak menapak. Kakinya menggantung beberapa sentimeter di atas lantai truk. Dengan keberanian yang dipaksakan, Satria kembali menjalankan truknya. Pria tua itu tetap diam, hanya tangannya yang keriput sesekali menunjuk ke arah semak-semak gelap di pinggir jalan. "Siapa yang berpesta, Mbah?" tanya Satria dengan suara bergetar. Pria itu menunjuk ke depan. Tiba-tiba, pandangan Satria berubah. Jalan aspal yang lurus di depannya tampak seperti sebuah jembatan megah yang sangat lebar dan terang benderang. Di sana, ia melihat kerumunan orang berpakaian pesta zaman dulu, tertawa-tawa di tengah jalan. "Ayo, lewat saja, jalannya kosong." Sebuah suara asing membisik di pikirannya. Satria hendak menginjak gas dalam-dalam untuk melewati jembatan tersebut. Namun, tangan dingin sang pria tua mendadak mencengkeram lengannya dengan kuat. "Lihat dengan mata batinmu, bukan dengan matamu," gertak si pria tua. Satria mengerjap. Dalam sekejap, pemandangan jembatan megah itu hilang. Yang ada di depan matanya bukan jalan lurus, melainkan jurang dalam yang menganga tepat di tikungan tajam. Jika ia tadi menginjak gas, truknya sudah pasti terjun bebas. Satria menginjak rem sekuat tenaga hingga ban truknya mencit-cit keras. Truk itu berhenti tepat 1 meter sebelum bibir jurang. Saat ia menoleh ke samping, pria tua itu sudah hilang. Hanya menyisakan tanah merah yang basah di kursi penumpang. Tiba-tiba, senter dari petugas patroli polisi mengetuk kacanya. "Mas, untung berhenti. Tadi kami lihat truk Mas melaju kencang ke arah pembatas jalan yang jebol itu," ujar salah satu petugas. Satria turun dengan lemas. Saat memeriksa ban depannya, ia menemukan sesuatu yang membuatnya terduduk lemas di aspal. Di bawah bodi truk, tersangkut sebuah kebaya tua berwarna hijau yang sudah lusuh dan compang camping. Padahal, sejak tadi ia merasa tidak menabrak apapun. Warga lokal yang ikut membantu kemudian berbisik pada Satria, "Tadi itu, Simbah, yang menyelamatkanmu. Kalau bukan dia, kamu sudah dibawa." Mereka, yang sering mengadakan pesta di dasar jurang itu. Hingga kini, Satria tidak pernah lagi berani melewati Alas Roban sendirian di atas jam 12 malam. Baginya, tikungan itu bukan sekadar rute perjalanan, tapi batas tipis antara dunia nyata dan mereka yang tak terlihat. Cerita pun selesai. Saya mohon maaf jika dalam penyajian video tentang kisah tersebut banyak kekurangan dan kesalahannya. Tetap subscribe channel saya ini ya sobat, biar saya tambah bersemangat membuat video-video tentang cerita-cerita berikutnya. Salam hangat dan terima kasih telah menonton video-video saya.